Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Babnya bab takwa. Masuk kepada hadis nomor 1 sampai lah. Dari Abu Tarif, yaitu Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa yang halafa bersumpah atas suatu sumpah, tsumma ra'a atqalillah, kemudian dia melihat, yakni mengetahui ada yang atqa, lebih mendekatkan ketakwaannya kepada Allah, minha, daripada sumpah yang telah dilakukannya, falyati taqwa, maka hendaklah dia melakukan, mengerjakan yang mendekatkan kepada takwa tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Setelah kita terhenti sebulan lebih mengadakan kajian, yaitu setiap Kamis mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, sudah masuk kepada bab takwa, bab yang ke-6. Maka kembali kita lanjutkan. Itu hal yang berkaitan dengan sumpah dan kaitannya dengan takwa. Yang pertama dulu tentang sumpah. Kita tidak boleh atau dilarang bersumpah sembarang sumpah, apalagi membawa-bawa nama Allah. Yang kedua, siapapun yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia terancam kepada perbuatan kafir dan syirik. Karena siapa yang bersumpah, maka tentu dia andai melanggar, dia berani menerima risiko daripada pelanggar sumpahnya, itu azab, siksa. Nah, satu-satunya yang bisa mendatangkan siksa, azab, adalah Allah. Itu makanya kita bersumpah harus demi Allah. Kalau bersumpah demi selain Allah, berarti selain Allah bisa mendatangkan sanksi. Aku bersumpah demi gunung, maka ketika itu berarti gunung bisa mendatangkan sanksi kepada kita kalau andai sekiranya kita melanggar. Disitulah tak syiriknya. Sumpah demi langit, demi bintang, demi matahari. Kenapa kita bersumpah? Kita bersumpah kan untuk menguatkan apa yang kita sampaikan, sekaligus meyakinkan pihak lain agar pihak lain itu percaya kepada kita. Sehingga kita kuatkan dengan sumpah.
Dengan bersumpah itu orang yakin, orang percaya. Karena kita bersumpah, kenapa? Sebab kalau kita langgar pasti kita akan menerima akibat, menanggung sanksi hukuman antara melanggar. Maka satu-satunya yang akan mendatangkan sanksi hukuman hanyalah Allah. Tidak ada selain Allah. Di situ letaknya kita tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Demi Allah aku bersumpah, demi nama Allah saya bersumpah, atau demi sifat-sifat Allah saya bersumpah, baru boleh. Maka tidak boleh saya bersumpah demi langit, demi bumi, saya bersumpah demi apa lagi, demi lautan biru, demi batang kayu, demi penguasa yang menghuni tempat tempat keramat atau ini itu. Tidak boleh. Satu-satunya kita bersumpah hanya boleh demi Allah. Tapi Allah berhak bersumpah atas segala apapun yang Dia kehendaki. Karena Allah bersumpah bukan untuk menguatkan sebenarnya. Allah bersumpah agar kita memperhatikan apa yang dipakai oleh Allah untuk sumpah. Demi masa, itu berarti pertikalah masa. Wal asri, nak. Wal fajri, demi fajar, maka pertikalah fajar. Keistimewanya, keutamanya, dan segala macam. Begitu seterusnya. Maka sumpah dibagi tiga. Sumpah dibagi tiga. Di antara sumpah-sumpah itu adalah seseorang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu. Lalu setelah bersumpah beberapa saat, beberapa lama, ada dino nampaknya lebih rancak, yang lebih baik, lebih elok. Sumpah yang pertama boleh dilanggar, tapi harus membayar kafarat, sanksi sumpah namanya. Contohnya begini, bahwa seseorang bersumpah untuk tidak akan pulang-pulang ke kampung halaman karena ada sesuatu. Misalnya keluarganya, saudara-saudaranya tidak mau diajari, tidak mau ditunjuki, maka dia bersumpah demi Allah dia nak ke pulang-pulang kalau mau diikut kalian. Disabitnya demi Allah. Demi Allah mau bersumpah, kalau kalian masih seperti ini, saya tidak akan pulang-pulang. Karena hanyalah membawa Allah, makanya bersumpah, tidak boleh langgar. Kalau melanggar berarti berolok-olok, mempermainkan nama Allah. Tetapi sesaat harus dilanggarnya. Kenapa? Ini harus pulang. Ada terjadi musibah, misalnya ada yang sakit, sehingga mau tak maunya pulang. Dengan pulang itu kalau terlanggar sumpah, ini bayar kafarat. Kafarat sanksi sumpah. Sanksi sumpah memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian mereka 10 orang. Pakaian. P-A-K-A-I-N, pakaian. Atau memerdekakan budak. 3 pilihan. Memberi makan 10 orang miskin, makan biasa, tidak berlebihan, tidak kurang. 10 orang miskin. Ada niat melanggar? Tidak.
sekali makan. Nasi semungkui 25.000. Nampak pelemole ya nasi semungkui. Os. Dia balilah kami agak sekali. Makan man pertengahan. Atau belinya pakaian 10 untuk 10 orang miskin. Atau merdekakan budak. Kamu kesini budak tidak boleh. Begitu caranya agama supaya budak-budakku merdeka, dijadikannya sebagai membayar sanksi hukuman. Tidak mampu memberi makan, tidak mampu memberi pakaian, tidak mampu. Budak tidak tahu Allah. Nah, puasa 3 hari turut-turut. Fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari turut-turut. Itu namanya kafarah sumpah. Anan kafarah sanksi hukuman bagi si pelanggar sumpah. Itu melanggar untuk yang lebih baik, bukan melanggar untuk berdosa. Ada orang melanggar sumpah untuk berdosa, namanya sumpah jabatan. Bunyi sumpah jabatan biasanya. Komentar pejabat lah ya. Demi Allah, saya bersumpah selama saya memegang jabatan ini, saya tidak akan mementingkan diri sendiri, keluarga, tidak akan menerima dari siapapun dalam bentuk apapun selama saya memegang jabatan ini. Dilanggar, berdosa hukumnya. Semua kita melanggar untuk berbuat. Yang boleh dilanggar sumpah untuk yang lebih baik. Pertama dosa melanggar, yang kedua dosa mengambil. Tapi tidak akan mementingkan keluarga, dimasukkan keluarga awak. Diangkat cucu awak jadi cucu bahasa Lemo lah, diangkat menjadi apa misalnya, menjadi pegawai. Ini awak sama cik kan, misal kan, Awak Sanu kan melanggar sumpah, tapi melanggar untuk yang buruk, yang berdosa. Atau diterima. Kalau sumpah tukang toko petang apa? Sehingga berkelok jadinya nak, misalnya begitu. Terima uang sekian miliar, misalnya itu. Kan sumpah. Tapi begitulah undang-undangnya. Kesempatan kan sekali. Tadi mau salah, so penjara beko kan lama bisa keluar dia. Tapi dosanya tidak tanggung-tanggung, tak. Bagaimanalah kemudian di akhirat? Ya, bagaimanalah nanti kemudian di akhirat? Di dunia saya landa berkah, nah, karena kutuk, karena tumpala, karena caci maki, karena doa. Separuh bangsa manusia barangkali lagi menyumpahi iko lekasanang lagi di. Bukan sumpah seperti itu yang boleh dilanggar. Yang boleh dilanggar sumpah untuk yang lebih baik. Aduh, nampak dan lebih rancak, lebih baik dilanggar. Itu yang dimaksud dengan bunyinya summa ra'a atqalillah. Kemudian dia melihat, dia mengetahui ada sesuatu yang apabila dikerjakan itu lebih dapat mendekatkan kepada Allah, lebih
lebih menjadi bertakwa kepada Allah. Cuman dalam sumpah, langgar sumpah tu, lalu bayar kafarat. Kafarat, jawab kifarat ya. Nya kafarah. Kafarah ko penebus penutup. Kita contohkan yang tadi. Dan nak kekabari-kabari lah demi Allah lu sumpah. Nah, nak pergi ke rumah pajar, nak pulang-pulang, nak ke tamu. Tapi tidak dibawa nama Allah. Nah, tu nak laku sumpah tu. Sumpah ko harus membawa nama Allah. Harus menyebut demi Allah. Jadi kalau sumpah-sumpah kami di Kamang, saya tidak bersalah. Sumpah adalah. Sumpahlah. Adalah nanti namanya sumpah laga, sumpah main-main. Wallahi, makalah. Kalau kami laga ke banyak, haram dia lah. Sumpah dia lah. Kalau anak-anak di sekolah, di pesantren, gampang saja nyebut wallahi, tidak ada saya melakukan wallahi, gampang-gampang. Itu main-main. Sumpah laga ko, sumpah main-main yang kadang-kadang bisa menjadi dosa. Ini ko sumpah sebenarnya sumpah ko. Sumpah sebenarnya sumpah tidak akan melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Ternyata ada yang lebih menambah ketakwaan kita kepada Allah, namanya atqalillah. Langgarlah sumpah itu, bayar kafarat. Kau contoh tadi, contoh yang tadi, atau seperti si A bersumpah, Amo bersumpah demi Allah, atau sabut nama Allah, demi Allah yang Maha Perkasa, bersumpah bahawa ambo tidak akan menjajakan kaki kepada dia. Kau ke kantor, kau ke perusahaan, kau ke sekolah, saking sedih, saking ibunya hati, sumpah tidak akan menjajak, tidak akan mendapat kaki dari halaman sekolah kau. Pada demi Allah, kalau tak ko ambo diperlakukan bagaimana begini. Contohnya begitu. Demi Allah yang Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Perkasa, Maha Agung, ambo bersumpah, ambo tidak akan menampuh jadi kamasuk menjajakan kaki saya membawa kesiko haram. Misalnya begitu kan. Satu saat fikir-fikirnya. Ada yang lebih baik daripada itu, maka dilanggarnya sumpah. Diundang orangnya ke situ. Bapak kami undang untuk memberikan berbagai macam tausiah di sekolah kita. Itu lalu luah artinya kan. Dilanggarnya itu harus bayar kafarat. Yang dianggap sumpah kau pakai demi Allah. Kalau sumpah kampung-kampung tidak. Sumpah dia lah itu sumpah kampung. Kena cok kita sumpah kampung tak. Mau sumpah ilu bumi det. Itu tidak sumpah. Titanggal. Tengok pati tunggal. Ada kena kolera adalah. Itu tidak sumpah. Cuman itu suatu doa yang tidak langsung berbayar. Andaikan Allah bukakan pintu terkabulnya doa langsung. Jangan kamu berdoa untuk kebinasaan diri, harta, keluarga. Dan jangan bawa-bawa di tempat patuh tengah hari dan tidak boleh. Kalau lain dia melakukan itu, rela dan masuk neraka, tidak boleh bahasa itu. Rela masuk neraka ko bayu. Nah, itu tidak sumpah ke tidak? Sumpah kau demi Allah, menyebut nama Allah. Tapi kalau sumpah-sumpah model itu sumpah yang sangat berbahaya. Apalagi sumpah di luar bumi,
Dilantak kolera, dilantak auto kan. Mana bayar lantak auto apa lantak kolera? Tak patui den. Cing kuat tangan dia lah. Sumpah dia nempejak kurang kuat. Tidak bisa boleh itu gara-gara pada kadang. Bawa ada orang sumpah demi kalau ada yang kerja mau dempejak kurang kuat. Itu di mana dapat kaji ya Quran? Boleh cuma demi Allah. Kecik ibu cakap tu apakah itu termasuk sumpah nama tidak tu kutua. Kutua mengatakan kepada orang lain bahasa kita amuh tak iko, amuh begini kalau mantun. Dan itu berbahaya sekali. Cik. Nambudak mau disusun ada gitu. Cuman banyak orang menganggap TKW itu budak. Karena TKW siswa konon kabarnya cerita orang Sinan mereka Bali. Kawan bo lama Sinan bercerita lama menjadi apa jadi travel 24 tahun cerita dulu TKW ko ada yang ilegal. Tidak resmi. Isinan. Nah, siap calo-calonya kena PPT. Jika PT sekian, carikan perempuan ko dah. Nyanggap tu budak sebab jadi beli. Orang-orang Arab totok tu masih menganggap dengan begitu nyalah membeli perempuan, membeli lelaki, nya berhak melakukan apa saja. Itu makanya takicuah. Ibarat kita kasih cekok ya, melanggar sumpah. Dibolehkan melanggar sumpah. Apa? Kan orang Arab tuh memakai budak, kemudian dia zinahi budak itu apakah melanggar hukum? Kalau berzina melanggar. Cuma yang menganggap itu budak. Boleh melakukan apa saja. Nah dalam hal itu sesuai kita putar sejarah sekecil. Asal muasal budak ko pertama kan negeri kalah perang. Negeri yang kalah perang, maka aja negeri-negerinya, ya tanah-tanahnya, kekayaan negerinya kan diambil. Bahkan orang-orangnya diperbudak. Itu budak pertama. Bangsa budak, Bani Israel bangsa budak. Mereka diperbudak oleh Firaun. Kemudian dapat budak yang kedua dengan jalan dibeli di pasar budak. Lewat pasar kabau namanya. Pasar kambiang, pasar teranak, pasar ikan. Nabi Yusuf kan di pasar budak bertemu itu. Nabi Yusuf. Setelah saudara-saudaranya meninggalkan Nabi, mencampakkan Nabi Yusuf ke semua, lalu pula memberi tangih palsu, darah palsu kepada orang tuanya, saudaranya. Akhirnya mereka datang menikah semua. Nampak dinya orang musafir sedang mengeluarkan dia. Mereka akui ko budak yang lari ya. Dijual hadiahnya kah musafir yang kabarangke ke Mesir, tiba di Mesir. Nabi Yusuf dipajang di pasar budak. Dia mau di pasar buruang, pasar teranak, pasar ikan, pasar ayam. Bedanya kurang. Dicari-cari orang tu pada budak. Kepada budak kecil-kecil orang. Itu nam budak berbahaya budaknya ndak orang lain. Kemudian budak yang ketiga keturunan. Memang pak mandainya budak keturunan. Tapi kalau mandainya budak, apaknya ndak, maka anak itu ndak budak dah. Tak kan? Lalu kemudian
datang Islam memerintahkan untuk membebaskan budak kau secara perlahan. Bang kau perlahan tiba-tiba malu mau melapian. Sedangkan melapian si kuasa nak orang. Mana maha yang pada orang? Kamu melapian si kuasa. Kamu lepas-lepas selayam kau nak orang kan? Ada yang ni betalu kan lepas je. Melapian kambing kau orang. Orang jadi budak yang bisa mengapa-ngapanya. Tak mau orang melapian itu saja. Cara memerdekakan budak. Kau pertama dikasih fadilah keutamaan pahala sekian. Ya, kalau Bilal kan di Bali dimerdekakan oleh Abu Bakar. Bilal. Atau cara yang kedua sebagai sanksi, siasanya melanggar, dikasih sanksi memerdekakan budak. Maka budak. Kini paham seperti itu tahun-tahun yang lampau masih ada. Tahun 2000-an ke bawah masih ada paham bagi orang Arab totok. Nyo butuh pembantu segala macam, nyo balilah wanita pekerja kepada calo-calo. Karena nyo bali, orang awak kan tak bali namanya. Uang administrasi, uang iko, enggak. Kami mengeluarkan uang saja. Beli, memang kami beli. Dek budak kau boleh digauli, maka itu makanya digaulinya. Orang awak dia nak mengerti itu, awak kecil, orang awak ngecen itu zina. Entah nama salah, tak tahu. Entah memang calo ko yang itu, atau memang sistem pemerintahan kita yang hukum agak seperti itu, atau memang paham orang Arab totok ko memangnya menganggap tu budak. Jadinya tidak berdosa jika di zina ini. Kalau berdosa tu budak. Budak ko halal digauli oleh pemilik atau induk sembangnya. Halal kau. Ibu cako kalau lari gauli beranak bernama Ummul Walad. Ibu anak-anak. Statusnya naik setingkat. Ada filmnya tu. Ada filmnya. Film 34 atau 36 atau 32. Film. Contohnya begitu. Jadi Islam bukan melegalkan budak. Islam datang membebaskan budak dengan cara begitu. Salah satunya melanggar sumpah. Siapa yang melanggar sumpah, jika dia tidak bisa begini, mereka kamu tidak juga bisa begini. Pilihan. Tak, itu contoh budak. Dan contoh dan sumpah boleh dilanggar. Tuh. Lalu yang terakhir, siapa yang bersumpah apalagi membawa demi Allah, membawa nama Allah untuk melakukan kemaksiatan, tidak boleh kerja walaupun bersumpah. Bersumpahnya demi Allah, saya bersumpah demi Allah. Kalau memang terbukti ambo nak melakukannya, maka ambo rela makan cikkan dia je, jangan lakukan. Atau cik rimau tergantung nikuannya boleh. Saboknya melanggar sumpah atau terbukti dengan itu dengan melakukan dosa, tidak boleh dilaksanakan. Karena kerajaan berdosa. Kalau ia memang mau melakukan, bersumpah demi Allah, ambo rela makan si harimau tergantung di kuahnya. Bisa carilah kerimbuannya.
Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nya berniat bersumpah untuk berdosa. Boleh dilanggar sumpah karena kita melanggar di adun lebih baik. Tidak boleh dilanggar sumpah kalau kita untuk ubek dosa buat buruk bermaksiat. Itu kecil buat cakap. Dan seorang tidak boleh bersumpah menyebut nama Allah untuk bermaksiat. Demi Allah bersumpah, ambo kahamboi ngarai itu, boleh tu. Sumpah, kau sumpah. Karena sumpah kau oranglah membawa nama Allah. Ada yang ragu sebelum dilanjut? Sumpah. Kalau Allah kita lanjutkan. Oh, dalil lanjut. Dalil kafarat sumpah coko surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah Al-Maidah ayat 89. Dalil kafarat sumpah. Nang kafarat sanksi hukuman. Itu nang kafarat. Ndak kiparat doh kafarat sumpah. 89. Ini adalah orang yang berang tuh, Anak keparat bahasa Arab balik dengan keparat bahasa Arab. Keparat bahasa Arab kepunduang. Anak keparat mana anak kepunduang itu namanya sumpah serapah, pakai serapah. Derawak kan kadang-kadang caci maki, kutuk, hampir sama dengan sumpah serapah. Nah, jangkang lah kau, itu sumpah serapah. Kalau kalimat itu keluar daripada ibu, tak boleh mana. Daripada kita yang biasa, tak boleh apalagi dari ibu. Sebab jangan-jangan terbuka pintu terbukanya pengabulan doa. Sebangi-bangi ibu, saberang-berang biai ibu, jangan sampai menuakan sumpah buruk-buruk kepada anaknya. Anak durakuma, nak jadi sempuragalang. Kau ia jadi batu apa ya? Kundang. Nak tengok patuih lah, tengok patuih kau yang menangi. Isi marah-marah ibu, tidak boleh dia menuakan kejelekan untuk anaknya. Bangi-bangi sen, berang-berang saja, usia-usia saja. Tapi kalau disumpahnya sengsaronya hidupnya begitu. Karena doa ibu kau tidak ada hijabnya. Cuman tidak serta-merta Allah mengabulkan doanya lah. Bisa jadi kecil Allah kau tidak cocok. Kau memang ibu, kau memang tak itu perangai. Anaknya tidak apa-apa. Patua sangat, anaknya doanya sumpahnya anak. Anaknya lah bini. Terlambat nak pulang kau bangihnya no. Dulu menyuruh anak bini misalnya tak. Ini anaknya pulang enggak 2 hari. Sebabnya harus pakai rajo begini. Sumpahnya anak tu orang kayak itu. Tak mungkin lo Allah langsung mengabulkan doanya. Contoh tak beranak pada aku je no. Tu orang kayak ko latuon tu. Kan undang-undangnya lah tu. Kalau tidak ingin anak pisah ya, jangan palakiannya bini. Dulu kan awak lo nang kere. Atau tidak boleh anakku dibawa laki no. Anak apa pelakian? Aku rawah atau retok. Nyuruh anak pulang. Tidak boleh lakinya.
Nyasar dia pelakin pada aku. Memang yo memang ni kapi ni lakinya. Tak salah ke lakinya lah. Lakinya. Ni. Anak produksi mentolah jalan makna tak ikut rumah ndak lo pulang-pulang. Tinggal mai laki itu. Aku menyumpah wak. Apakah langsung Allah kabun sumpah wak atau kutuak wak atau wak? Allah tu kan Maha bijaksana. Allah Maha tahu. Dia Maha lihat, Maha mengawasi. Mentang-mentang ibu kau doa-doa kutuk-kutuk langsung di kebun Allah ndak. Candik lalu. Tapi hati-hati, jangan-jangan dikabulkan Allah. Jadi ya. Contohnya begitu kan? Yo anakku enolah kadang. Kalau laki-laki lah bini itu punya beban. Menang cari biaya bini, mencari biaya anak, tu kadang-kadang dia nak pulang dia bawa. Awak pun nangkitnya diajaknya ke rumah anak. Semua. Kau bawa enggak kemati di rumah kau, biarlah di rumahnya. Banyak nu Allah menyelesaikan tu. Allah Maha bijaksana. Allah Maha bijaksana. Dua orang gaib mau kabur mah. Zaman tu lah ancaman. Lagi lisah apa aja terus. Nah, nampanusi menyimpang kerja kita nampanusi. Kalau nyola suami, inyo harus izin suaminya menyumpah-nyumpah narang gaib nak beri nak salah. Memang tak pulang-pulang ni kau. Nak jangkang lah ni rantau tu. Apa kalau kabulan enggak? Bukan enggak. Sebabnya harus taat ke suaminya. Suaminya tak salah ke dah. Jam pulang dulu. Anak lah batigo. Beko pulang petai-petai. Aden berkarajo. Bakwa. Betul tu. Mencari anggai ke betul tapi hitung-hitung lah. Biaya pulang begini-begini. Anggai menyesak di rumah. Sampai keluar kata-kata. Kutuak, sumpah, serapah, caci, maki. Tidak dikabulkan Allah. Kenapa tidak dikabulkan Allah? Itu dan tentu anak salah lah. Nan dikabulkan Allah ko, contohnya anakku memang duraku, lalu kita sumpahi anakku bangkang duraku, ubek maksiat, ubek dosa, sampai-sampai ya awak hilakaknya atau dompet wak tiloknya dan segala macam. Lapas saya wak sampai ndak tabira borang ke sembahyang dalam sembahyang itu berdoanya misalnya, ya Allah, kalau kamangku anakku biarlah anakku menjadi gini. Doanya hati-hati, doa tak itu bisa-bisa makbul. Tapi kalau anak ndak masalah, anak biasa-biasa, cuma gara-gara hanya orang kayaknya sangat paraso, orang egois. Tiba-tiba nantinya banua supaya anak celaka ndak bakal tawak si Allah tu lah. Tu bakal tawak Allah namanya kalau kalau seketik kaji sinan anak neraka sumpah. Itu mengenai hadis man halafa, siapa yang bersumpah kemudian dia lihat atau dia ketahui ada yang lebih memantapkan ketakwaannya kepada Allah, maka hendaklah langgar sumpah itu bayar kafarat. Hendak kifarat loh, karena kifarat ya, hendak kafarat sanksi, hukuman sanksi dan tebusannya. Kalau kifarat kutuak, nak kena kifarat lepas jaga kena kutuak namanya. Iya. Sumpah ghiru amat namanya. Allah tidak akan menghukum kamu, memberikan sanksi kepada kamu sumpah yang seorang pun tidak menyengaja untuk menyumpah. Tidak berencana untuk sumpah. Sumpah main-main. Sumpah laga. Mereka kami sinan orang Arab kan sebentar macam Allah. Allah demi Allah makalah, demi Allah makalah.
Itu laga namanya. Tidak ada niat untuk tidak ada niat untuk bersumpah. Termasuk namanya dosa main-main. Kalau acuk benar berdosa. Kalau acuk berdosa. Kemudian hadis berikutnya, tinggal celai. Hadis dari Abu Umamah, yaitu As-Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu berkhutbah. Beliau berkhutbah di Haji Wada. Haji Wada tahun keberapa tu? Tahun ke-10 Hijriah. Lah 10 tahun Nabi di Madinah. Lalu tiba Haji Wada. Sebelumnya Nabi belum dapat izin daripada Allah untuk haji. Sebelumnya sahabat-sahabat yang haji. Berarti banyak sahabat-sahabat yang lebih dulu haji pada Rasulullah. Rasulullah mendapat izin di tahun ke-10 kenabian. Musim haji kan di bulan Zulhijjah nak? Bekor di tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal Nabi meninggal. Artinya mana? Sekian bulan setelah haji Nabi wafat, meninggal. Haji Wada tahun ke-10, bulan Syawal ada juang, setelah Syawal Muharram Safar beliau meninggal. Jadi sekitar 3 bulanan lebih kurang beliau setelah haji wafat. Dulu jawapannya bahawa Nabi ku haji sekali. Salah satu jawapannya di antara sekian banyak jawapan adalah beliau mati sesudah itu. Itu salah satu jawabannya. Yang kedua, haji sekali. Di Haji Wada, anan Wada selamat tinggal. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wada selamat tinggal. Dikatakan Haji Wada sabuk seakan-akan itu isyarat dengan pelaksanaan ibadah takitun. Nabi pula mengecekkan, ambillah manasikmu daripada aku. Bisa jadi tahun depan kamu tidak akan bertemu dengan aku lagi, kira begitu. Aku isyarat-isyarat. Haji Wada, haji pengebisan bagi Nabi. Haji selamat tinggal sebab Nabi tidak ke haji-haji lain. Apa nama Haji Wada? Haji Wada. Di Haji Wada tu Nabi berkhutbah. Kecek si Abu Tarif. Abu Danga Nabi berkhutbah di Haji Wada. Apa kata Nabi? Pertama, Nabi ittaqullah, memerintahkan bertakwalah kalian kepada Allah. Laksanakanlah perintah Allah sebaik-baiknya, jauhi larangan Allah dan taati aturan Allah. Satu. Yang kedua, wasalu khamsakum, salatlah 5 waktu. Jangan sampai tidak ada salat, jangan putih-putih salat. Bahkan salat jamaah lah kamu hai laki-laki. Itulah jalih tak kan? Sumu syahrakum, dan berpuasalah kamu di bulan kamu yang mulia, itu bulan Ramadan. Kau pula jalih. Bertubi-tubi para guru menerangnya bulan Ramadan bertangkap. Kutiba alaikumus siyam saja barangkali tiap guru. Hendaknya tiap guru ada sekian banyak guru yang baca. Kutiba alaikumus siyam. Di situ dikatakan sumu, berpuasalah kamu di bulan kamu, itu bulan Ramadan. Waddu zakat amwalikum, tunaikan zakat hartamu. Lepas itu baik. Ati'u umara'akum, taatilah para umara, para pemimpin-pemimpin kalian, selagi dia menyuruh kepada yang benar. Selagi dia benar taati. Tadkhulul jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam surga Tuhanmu. Hadis ko riwayat Imam Tirmizi. Nanti di siko kaji wa
Yang pertama, hubungannya takwa. Bertakwa itu Rasulullah perintahkan. Rasulullah perintahkan takwa. Takwalah kamu. Siapa yang tidak melaksanakan perintah, berarti dia sudah berdosa. Siapa yang melaksanakan perintah, dia sudah beribadah. Di samping dapat fadilah dan keutamaan. Bertakwalah kamu. Bahkan pesan Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Haitsu ma kunta. Di mana saja bawa takwa itu. Di mana saja kamu takwa, harus bertakwa. Itu yang pertama. Jadi takwa itu diperintahkan. Takwa itu disuruh. Inti takwa itu laksanakan perintahnya, hentikan larangan. Itu syarat yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua yang berikutnya jelas-jelas doa aku. Tentang salat, tentang puasa, tentang zakat harta, dan tentang memberi mentaati penguasa. Aku garis bawah ketik. Selagi pemimpin tu kalangan dirimu sendiri, selagi dia taat kepada Allah, ikuti dia. Pemimpin. Tapi kalau pemimpin itulah mengajak, menyeru kepada kedurhakaan, kebangkangan, kesombongan, tidak ada ditaati. La ta'ata li makhlukin li maksiatillah. Tidak ada taat kepada makhluk kalau untuk durhaka. Kepada orang gaib tidak wajib kita taat. Kalau nyoba jawab untuk durhaka, tidak wajib taat. Termasuk kepada pemimpin, kepada siapa saja tidak ada taat. Taat itu hanyalah dalam hal-hal yang Allah ridha, yang Allah ridai, yang Allah sukai. Tapi kalaulah untuk hal yang sifatnya berdosa dan segala macam, la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada lagi taat untuk mendurhakai Allah. Selama pemimpin itu, pemimpin kamu itu, walaupun kamu tidak milihnya, tapi dah jadi pemimpin, kan tak sadar milihnya dah. Halo? Ya. Tapi dek lagari no mantun. Satawa mantun garihno. Dia tinggal mengikuti saja. Apa hikmah di balik itu semua hanya Allah yang tahu. Cuma kita tak tahu lah doa yang kata jadi sampai bulan Oktober. Lain yang tahu tak? Yang kata jadi sampai Oktober, yang terbaik sarah ke langit lain. Yang terbaik sarah saja ke langit. Allah. Menjadi kalau pemimpin kamu mengajak kepada ketakwaan, mengajak ketaatan, mengajak kebaikan, ikuti. Tapi kalaulah mengajak kamu kepada kemaksiatan, kesombongan, keangkuhan, mendurhakai Allah, tolak dia. Itu saja jadi kasih. Siapapun yang menyuruh untuk takwa, taatilah. Karena dia mengajak kepada Allah. Demikian kaji kita dianggap selesai tentang bab takwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, masuk surga. Karena surga memang Allah ciptakan untuk orang yang bertakwa.